Dua bakal calon presiden, Anies Baswedan yang sibuk serang sana kemari, sementara Ganjar Pranowo sibuk membangun persatuan dan anti intoleransi. Beda level masih. Itu yang terjadi sekarang. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari dua bakal calon presiden, Anies Baswedan yang sibuk serang sana kemari, sementara Ganjar Pranowo sibuk membangun persatuan dan anti intoleransi. Beda level masih. Itu yang terjadi sekarang. Jadi, belakangan ini kita juga sudah melihat, mengetahui semua, dan saya juga sudah membuat kontennya beberapa kali di video saya tentang bagaimana Anies Baswedan saat ini sibuk menyerang Pak Jokowi, kemudian sibuk menyerang pemerintahan sekarang, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, masalah pupuk, lalu kemudian masalah perekonomian, lalu masalah air bersih. Dia sibuk nyerang ke sana kemari. Sementara yang terjadi saat ini, Ganjar Pranowo memainkan perannya sebagai seorang gubernur Jawa Tengah untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan kepada siswa-siswi SD, mulai dari level bawah. Sebelumnya, kita lihat dulu videonya berikut ini. Jadi kalau ada teman kita yang beragama berbeda, yang sedang beribadah, kita berikan kesempatan, kita berikan ruang, ya bukan dilarang-larang. Termasuk sama, ketika orang mau membuat rumah ibadah, ya jangan dipersulit. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Biar nggak ada perpecahan. Maka kalau agamanya beda, kepercayaannya beda, tugas kita cuma satu kok, menghormati, menghargai. Agar apa? Tidak terjadi perpecahan. Yang ngajari anak SD bro. Anak SD yang ngajari. Masa anak kecil aja bisa, yang gede nggak bisa? Setuju? Setuju? Itu tadi video tentang Ganjar Pranowo memainkan perannya sebagai gubernur Jawa Tengah, mendatangi salah satu sekolah, menggelar acara di sana. Bagaimana dia kemudian mengajak semuanya menjalin persatuan dan kesatuan, toleransi terhadap antar umat beragama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan, kata anak SD itu. Kemudian Ganjar Pranowo mengatakan, anak SD bro, yang ngajarin kita bro. Masa kita nggak bisa? Kayaknya nyindir seseorang ya. Siapa tuh? Ya, sekarang begini. Di saat Ganjar kemudian menggaungkan persatuan, anti intoleransi, sementara Anies Baswedan masih sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk menyerang ke sana kemari. Kenapa dia melakukan itu? Ya, ini salah satu bentuk kepanikan sebetulnya. Bentuk kepanikan karena elektabilitasnya yang tidak kunjung naik, kemudian dia juga tidak punya prestasi yang bisa dipamerkan, kemudian visi misinya juga nggak jelas, hanya bermodalkan rekam jejak dan adu gagasan, adu narasi, padahal semuanya itu adalah nol besar. Ini adalah bentuk kepanikan karena apa? Kalau misalkan dia tidak membuat sensasi seperti ini, maka dia tidak akan diperbincangkan oleh publik. Kalau tidak membuat gaduh, dia tidak akan dilirik oleh banyak kalangan, terutama pengamat politik. Dia dilakukan ini demi untuk melambungkan lagi namanya, diperbincangkan banyak orang, diberitakan di media massa, di media mainstream, media online, bahkan di media sosial. Seperti kemarin yang dia mengkritik masalah pembangunan infrastruktur jalan di era SBY dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Kenapa? Sebetulnya dia ini nggak salah baca data. Sebetulnya, saya meyakini itu. Dia paham. Dia sangat paham. Tapi dia sengaja memelintir data itu supaya apa? Supaya diperbincangkan terus. Karena elektabilitasnya semakin turun, kemudian orang lebih fokus kepada Ganjar dan Prabowo. Karena dianggap semuanya, banyak kalangan pengamat politik ini menganggap bahwa nanti hanya akan ada dua calon presiden antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara nama Anies Baswedan akan tenggelam seiring dengan tidak kunjung dideklarasikannya bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Kemungkinan ada satu partai yang saat ini ngotot, Demokrat, ingin ngotot AHY menjadi bakal calon wakil presidennya. Sementara dua partai lagi, Nasdem dan
PKS masih ragu-ragu. Itu yang kemudian membuat 3 partai di koalisi ini belum bisa menentukan siapa bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Nah, kemudian dari dalam koalisi sendiri, ini kemudian belum ada kata kesepakatan, kemudian ada keraguan sepertinya terhadap diri Anies Baswedan. Di sisi lain, dari sisi luar, elektabilitasnya juga tidak cenderung naik. Makanya kemudian dia membuat sensasi, membuat sebuah hal yang fenomenal supaya bisa diperbincangkan, supaya bisa diomongkan terus dan menjadi trending, sehingga namanya terus diperbincangkan. Kalau nggak seperti itu, ya bakal tenggelam otomatis. Nah, kemudian beralih ke Ganjar Pranowo. Kenapa kok sekarang Ganjar Pranowo ini, ya bukan hanya sekarang, lebih banyak ngomongin masalah persatuan dan toleransi. Karena dari dulu, dari semenjak Ganjar ini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, memang sangat konsisten. Satu-satunya calon presiden yang konsisten menolak intoleransi dan juga ingin tetap persatuan hanyalah Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat Anies Baswedan, meskipun dia datang ke wihara, kemudian datang ke gereja, kemudian namanya sampai dirubah menjadi Yohanes, ditambahin nama Yohanes segala macam, tapi dia tidak pernah menolak intoleransi. Secara tegas tidak pernah. Pendukungnya ini adalah kelompok-kelompok itu yang memang ingin dimanfaatkan untuk meraup suara. Sementara Prabowo Subianto sama, bermain dua kaki. Di satu sisi dia ini nasionalis, sementara di sisi yang lain ada Fadlizon yang selalu sampai sekarang masih ada di Partai Gerindra dan dekat dengan kelompok-kelompok itu. Dekat dengan Rizik Syihab, dekat dengan Bahar Smith dan kelompok-kelompok intoleran lainnya, dan ingin ngotot membubarkan Densus 88 karena selalu bertentangan dengan terorisme. Sementara Ganjar Pranowo sudah dari dulu sangat Pancasilais, sangat toleran dan selalu menggaungkan persatuan. Seperti yang terjadi di siswa-siswi ini, di siswa-siswi SD. Kenapa? Karena dari survei terbaru dari Setara Institute mengatakan bahwa siswa SMA sekarang ini 85% mengatakan bahwa Pancasila ini tidak mutlak, bisa diganti. Dan sekitar 50 sekian persen mereka ini setuju dengan syariat Islam. Ini kan berbahaya. Ini intoleransi. Nah, itu makanya kenapa kemudian jangan sampai ke level SMA dulu, ke level bawah. Sedini mungkin digaungkan ini supaya persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Toleransi antar umat beragama terjaga di bumi Nusantara ini. Itu yang terjadi sekarang. Sementara Anies Baswedan sibuk nyerang pemerintah, sibuk serang sana sini. Kementerian PUPR diserang, kemudian Menteri Pertanian diserang, masalah pupuk dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, makanya sekarang masyarakat Indonesia ini sudah pintar, sudah bisa memilih bagaimana sosok calon pemimpin kita ini adalah benar-benar orang yang bisa diandalkan di masa depan. Memang kalau kita melihat sekarang, antara Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, Anies Baswedan, secara prestasi di ranah mereka masing-masing ini mungkin beda tipis. Ada yang satu lebih unggul daripada yang lainnya, tapi tidak mutlak. Cuman satu yang bisa membuat kita merasa, oh kira-kira pemimpin ini cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. Masalah persatuan, masalah toleransi, dan tegak lurus menolak radikalisme. Itu yang ada pada diri Ganjar Pranowo. Setuju ya? Kalau setuju, salam metal. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.